Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ahiba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minas salihin al-muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kepada para habaib, para masyayikh, para alim ulama, para kiai, para tokoh yang hadir bersama kita pada kesempatan hari ini, begitu juga Bapak Lurah kita, berikut seluruh stafnya, Bapak-Bapak RW, Bapak-Bapak RT. Terima kasih atas kehadiran semua. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Tadi sambutan demi sambutan sudah sama kita dengarkan, singkat, padat, penuh hikmah, luar biasa. Begitu juga tadi ada pernyataan sikap dari DPP Front Persaudaraan Islam tentang genosida di Gaza yang masih terus berlanjut. Kemudian tentang Al-Masjidil Aqsa yang sejak awal Ramadan diblokade, yang sampai hari ini belum ada suara tentang itu dari pimpinan negara kita. Jadi sangat kita sesalkan sampai saat ini pemerintah Indonesia secara resmi belum pernah mengecam, melaknat, mengutuk serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran. Dan tidak juga ada kutukan, laknat atau minimal kecaman terhadap perilaku Israel yang katanya gencatan senjata tapi masih terus berlanjut genosid sampai hari ini. Bahkan sudah dari awal Ramadan Al-Masjidil Aqsa ditutup, diblokade. Tidak ada seorang muslim pun yang boleh melaksanakan sholat 5 waktu, apalagi sholat tarawih di Masjidil Aqsa. Dan kemarin umat Islam coba melaksanakan sholat di pinggir-pinggir pagar Al-Masjidil Aqsa. Mereka dikejar, diusir, dipukuli. Dan dunia Islam diam, termasuk negeri kita. Nah, jadi ini satu musibah besar buat kita semua. Saudara, padahal kita berharap kita punya negeri ini yang merupakan negeri penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Mestinya ada paling depan untuk mengutuk Amerika dan Israel yang sudah melakukan serangan ilegal, pelanggaran HAM berat terhadap negara yang berdaulat, yaitu Iran. Dan kita juga berharap Indonesia berada di paling depan untuk mengecam Israel, mengutuk Israel yang terus melakukan genosid walaupun dalam keadaan gencatan senjata. Kita berharap Indonesia berada di paling depan untuk membuka blokade Al-Masjidil Aqsa agar umat Islam bisa sholat di sana. Buat apa Indonesia menjadi negara mayoritas muslim terbesar di dunia tapi bicara pun gak berani? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul kata pejuang Hamas dan rakyat Gaza. Saya pernah dengar rekamannya, luar biasa. Mereka katakan, demi Allah, nanti di akhirat kalian, hai umat Islam di seluruh dunia yang tidak peduli terhadap perjuangan kami, akan kami tuntut di hadapan Allah. Hati-hati ya kawan, hati-hati para pemimpin Indonesia dari mulai presiden, menterinya dan seluruh pejabat, hati-hati. Jangan sampai nanti kita semua saudara dituntut di pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak peduli dengan kondisi yang terjadi di Palestina. Akhirnya saya ingin sampaikan keterlibatan
Indonesia di dalam Board of Peace yang sejak awal FPI menolak. Sejak awal kami menolak, sampai detik ini kami tetap menolak. Walaupun kami tetap berhusnudzon kalau Bapak Presiden kita punya niat baik, punya tujuan baik, tapi maaf, cara-caranya kami tetap menilai belum baik. Niat baik harus diikuti dengan cara yang baik. Nggak cukup hanya sekedar niat baik kalau caranya nanti merugikan perjuangan Islam, khususnya perjuangan di Palestina. Jadi sekali lagi, hari ini kita nyatakan sekali lagi dan untuk kesekian kali bahwa kami berharap Indonesia segera keluar dari Board of Peace. Tidak ada gunanya di sana, kecuali kalau ada yang bilang, Habib, apa mungkin Indonesia tetap di Board of Peace? Mungkin. Syaratnya, satu, Indonesia yang harus pimpin Board of Peace, saudara. Dua, Indonesia yang harus buat programnya, saudara. Tiga, Indonesia yang mesti mendikte Amerika, bukan Amerika yang dikte kita. Indonesia yang harus kendalikan Board of Peace untuk kemerdekaan Palestina, bukan ngebebek mengikuti keputusan Amerika, saudara. Kalau itu bisa dilakukan oleh presiden kita, kita dukung. Silakan bentuk Board of Peace. Jangankan satu Board of Peace, 1 juta Board of Peace kita dukung. Atau umat Islam berperan. Bukan umat Islam didikte oleh Israel, didikte oleh Amerika Serikat. Kita Indonesia bukan jongos Amerika. Jadi saudara, sedih saudara, kita melihat berbagai kejadian tanpa kita punya kemampuan. Apa yang mesti kita lakukan? Kita presiden bukan, pemimpin negara bukan, tentara nggak punya, senjata nggak punya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita cuma bisa melakukan munajat, doa, mohon pertolongan Allah. Kemudian kita suarakan, kita teriakan di mimbar-mimbar, di orasi-orasi, saudara. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan sekedar apapun yang bisa kita lakukan, kelak di akhirat kita nggak termasuk golongan yang dituntut oleh saudara Palestina kita, saudara. Mudah-mudahan saudara nggak main-main. Bangsa Palestina mengancam itu nggak main-main. Sambil nangis, saudara, sambil bersumpah mereka, demi Allah, hei pemimpin Arab, hei pemimpin-pemimpin negeri-negeri Islam, kami akan tuntut kalian di hadapan Allah. Kalian biarkan kami digenosida, kami dibunuh, kami dibantai, kami tuntut kalian. Ngeri, saudara. Dengar suara itu, saudara, ngeri. Jangan sampai kita termasuk golongan yang mereka tuntut. Maka itu saya minta kepada segenap umat Islam, yuk tetap kita semangat menggalang dana, menggalang doa. Jangan tinggalkan kunut nazilah kita, jangan ditinggalkan ya kawan. Sholat 5 waktu pakai kunut nazilah, jangan berhenti sebelum genosidnya berhenti, jangan berhenti sebelum Amerika Israel, saudara, menyetop segala kebrutalan mereka terhadap umat Islam. Baca kunut nazilah. Kalau kita sudah tidak punya bala tentara, kita nggak punya rudal, kita nggak punya persenjataan, mau bantu Palestina nggak mampu, saudara, hanya sekedar menggalang dana, galang dananya. Hanya sekedar doa, baca doanya. Hanya sekedar kunut nazilah, baca kunut nazilahnya, saudara. Karena tadi sudah disampaikan oleh Habib Hanif, sebetulnya memberikan kemenangan kita adalah pertolongan Allah. Ya, kunut nazilah itu untuk mohon pertolongan Allah, saudara. Mohon kebersamaan kita menggalang dana, saudara, itu juga untuk mengetuk pintu rahmat, pintu pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kan itu saya minta DPP FPI jangan berhenti, dai-dainya, ustadz-ustadznya jangan berhenti. Di seluruh Indonesia suarakan tentang Palestina, suarakan, ganyang Amerika, ganyang Israel, ganyang semua negara, saudara, yang menyebabkan Palestina menderita. Lawan, walaupun hanya dengan ucapan di atas mimbar, galang dana di atas mimbar, terus kita kirimkan, saudara, ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bantu mereka.
Yang bisa kirim obat-obatan, kirim obat-obatan. Yang bisa kirim pakaian, saudara kirim pakaian. Yang bisa kirim peluru, kirim peluru. Tadi Habib Hanif sudah menjelaskan kepada kita, saudara, menyelesaikan Palestina jalan keluarnya bukan diplomasi. Sudah 80 tahun kita berdiplomasi, sudah 80 tahun kita berjuang di PBB, saudara, nggak ada hasilnya. Yang ada jalan keluar memerdekakan Palestina adalah jihad. Jihad jalan keluarnya untuk memerdekakan Al-Masjidil Aqsa, saudara. Jangan cerita dengan diplomasi berunding, saudara. Jihad. Nah, karena itu saudara-saudara kita di Palestina, khususnya para mujahidin, telah mengirimkan pesan kepada kita yang ada di Indonesia ini, agar kita jangan berhenti untuk membantu mereka. Sampai mereka mengirimkan pesan, saudara, mereka katakan, bantu kami, biar kami yang berjihad, biar kami yang melawan ini Israel, biar kami yang akan berjuang dengan nyawa kami, tapi tolong bantu kami. Bantu kami di sini bukan hanya sekedar bantu mereka yang sedang berjihad, tapi juga bantu istri mereka, anak-anak mereka yang ditinggalkan, saudara, yang ada di pengungsian, kita bantu. Saudara, pesan itu sudah sampai kepada saya, rekamannya juga sudah sampai kepada saya, saudara. Dan nanti kita akan serahkan itu rekaman ke DPP FPI untuk seluruh pengurus, lihat, baca, dengar. Apa pesan para mujahidin di sana kepada kita semua, saudara? Nggak bisa semuanya harus saya ungkapkan di sini. Tapi sekali lagi, mereka nggak minta kita datang, enggak. Mereka bilang kami masih mampu kok lawan Israel, kami masih mampu. Tapi persenjatai kami. Kami masih mampu, kami siap jadi mujahidin yang kalian persenjatai. Persenjatai kami lawan ini Israel sampai tetes darah terakhir. Sedih, saudara. Sampai para mujahidin menyerukan kepada kita, persenjatai kami. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim min tarkil jihad. Astaghfirullahaladzim ya Rabb min dha'fina fil jihad. Astaghfirullahaladzim min adam quwwatina li tahrir Masjid Al-Aqsa ya Rabb. Ya Rabb. Allahumma qawwina ya Rabb, fa inna du'afa fa qawwina ya qawi ya matin. Allahumma arhamna warhamil muslimin. Allahumma ansurna wansuril muslimin, wansuril mujahidina fi kulli makan wa fi kulli awan. Ya qawi ya matin, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril muslimina fi Filistin wa fi Gaza وفي اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي إيران وفي كل مكان يا رب. اللهم ارزقهم نصرا عزيزا وفتحا مبينا وخلاصا جميلا وبلدا آمنا وإماما عادلا إنك على كل شيء قدير يا ذا العرش العظيم يا ذا العرش الكريم يا رب. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سول ومأمون إلى حضرة الرسول والبتول وأمها وبأرها وإخواتها وبنيها وذرياتها ومحبيها. الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين في كل مكان وينصر المجاهدين في كل مكان وفي كل أوان. والله سبحانه وتعالى أن يدمر أعداءنا أعداء الدين وأن يدمر إسرائيل وأمريكا وأعوانهم. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.